Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Aryo Bayu dengan NIM 2220202218, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Perankingan Akademik terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas Filial SMP Negeri 22 Palembang di Lapas Kelas 2A Pak Jo Palembang. Baiklah, selanjutnya ada latar belakang. Pendidikan adalah hak dasar setiap individu yang harus terpenuhi, tanpa terkecuali bagi mereka yang sedang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia, layanan pendidikan bagi warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan atau lapas diselenggarakan untuk membantu mereka dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kelas filial seperti di SMP Negeri 22 Palembang di Lapas Kelas 2A Pak Jo Palembang memberikan akses pendidikan yang setara. Salah satu aspek penting adalah perankingan akademik yang dapat memotivasi atau malah menimbulkan tekanan. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh perankingan akademik terhadap motivasi belajar siswa dalam konteks khusus tersebut. Nah, selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama ada keterbatasan lingkungan belajar. Yang kedua ada perankingan akademik sebagai sistem evaluasi. Yang ketiga, kebutuhan khusus siswa di kelas filial. Dan yang terakhir adalah pengaruh perankingan terhadap hasil belajar. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan perankingan akademik pada siswa kelas filial SMP Negeri 22 Palembang di Lapas Kelas 2 Pak Jo Palembang? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara perankingan akademik dengan motivasi belajar pada siswa kelas filial SMP Negeri 22 Palembang? Yang terakhir, apakah perankingan akademik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa pada kelas filial SMP Negeri 22 Palembang? Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan di kelas filial SMP Negeri 22 Palembang. Yang selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa yang terdaftar di kelas filial SMP Negeri 22 Palembang. Yang ketiga adalah variabel penelitian. Variabel penelitian ini fokus pada variabel pengaruh perankingan akademik dan variabel bebas terhadap motivasi belajar siswa atau lebih dikenal dengan variabel terikatnya. Untuk waktu penelitian ini dibatasi pada periode yang ditentukan sesuai jadwal pengumpulan data dan analisis yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, menganalisis pengaruh peringkat akademik terhadap motivasi belajar siswa kelas filial di SMP Negeri 22 Palembang yang berada di Lapas Kelas 2A Pak Jo Palembang. Yang selanjutnya, yang kedua, mengetahui apakah peringkat akademik dapat meningkatkan atau justru menghambat motivasi belajar siswa dalam lingkungan pendidikan khusus seperti lapas. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi motivasi belajar siswa di lingkungan sekolah khusus tersebut. Selanjutnya adalah kajian teoritis. Pertama adalah hakikat perankingan. Peringkat atau ranking di kelas merupakan tanda pemberian dan pembentukan pencapaian hasil belajar siswa yang ditentukan oleh guru berdasarkan hasil prestasi mereka. 2. Pengertian motivasi. Berdasarkan teori Winkel, dapat dipahami bahwa motivasi belajar adalah dorongan yang menggerakkan dan mengarahkan seseorang untuk bertindak demi mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan adalah bagian dalam sebuah karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan atau disertasi yang berisi pembahasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Di sini saya mengambil 3
sumber. Yang pertama ada Kiftirul Aziz yang berjudul Pengaruh Pemeringkatan Terhadap Mental Siswa. Yang kedua ada Muhammad Farhan yang berjudul Rekonstruksi Sistem Ranking Berdasarkan Teori Motivasi Maslow dan Al-Ghazali di Sekolah Dasar. Dan yang ketiga dari Ma'rifat yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Siswa pada Bidang Studi PAI di SMA IT Wahdah Islamiyah Makassar. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian, pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode kuantitatif yang dimana penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik atau angka untuk menganalisis fenomena atau masalah tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur, menjelaskan, dan menguji hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel yang teridentifikasi dengan menggunakan metode yang sistematis dan objektif. Selanjutnya adalah tempat penelitian. Untuk tempat penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di kelas filial SMP Negeri 22 Palembang di lapas kelas 2A Pak Jo Palembang yang beralamat di Jalan Inspektur Marzuki KM 4,5 Pak Jo Palembang, Sumatera Selatan. Untuk variabel penelitian, variabel yang mempengaruhi adalah rankingan akademik yang akan mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Yang terakhir adalah jenis dan sumber data. Untuk sumber data sendiri ada data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama itu ada observasi, yang kedua itu adalah kuesioner, yang terakhir adalah dokumentasi. Dan yang selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, deskriptif statistik atau deskripsi data, menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik. Yang kedua, uji normalitas data, menggunakan uji statistik untuk memeriksa distribusi data. Dan selanjutnya, analisis korelasi, menggunakan analisis korelasi untuk melihat hubungan atau antara peringkat akademik dan motivasi belajar. Selanjutnya adalah uji T atau uji Mann-Whitney, untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar berdasarkan peringkat. Yang selanjutnya adalah regresi linear sederhana untuk mengukur pengaruh rankingan akademik terhadap motivasi belajar. Sebagai tambahan, untuk alat yang digunakan itu ada XPSS dan Excel untuk melakukan uji statistik dan analisis korelasi serta regresi. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.